Balik lagi di podcast TV Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring, ya cuma Pet TV Show tempatnya. Dan pemirsa, kita masih berbincang tentang bagaimana kita mampu berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan terus, wabil khusus ini amal usaha Muhammadiyah begitu ya, di mana kita khususnya sebagai kader-kader Muhammadiyah juga harus memiliki aksi nyata. Dan Pak Tafsir selaku Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah membuktikan hal tersebut dengan mengajak para guru khususnya yang berada di wilayah Jawa Tengah untuk bisa berkontribusi pada salah satu program yang ada di TV Muhammadiyah, yaitu adalah Waktu Indonesia Belajar. Karena memang kita tahu sendiri bahwa di masa saat ini belajar secara online begitu tanpa tatap muka secara langsung menjadi satu hal yang berpotensi sekali dan tentunya sangat-sangat diperlukan di era saat ini begitu, atau di kondisi saat ini, di masa pandemi saat ini yang tidak pernah kita rencanakan, tapi ternyata hal tersebut bisa sangat bermanfaat. Nah, ngomong-ngomong tentang belajar, rasa-rasanya belajar tanpa guru tidak pernah sempurna. Lantas seperti apa sosok guru? Ya, pahlawan tanpa tanda jasa itu memang menjadi satu judul yang sangat tepat sekali untuk menggambarkan sosok guru, sosok mentor dan juga sosok pahlawan yang terus memajukan anak bangsa melalui jerih payah mereka yang terkadang terlupakan oleh kita. Rasanya kalau aku tanya sama pemirsa nih, ataupun pemuda-pemudi saat ini, masih kenalkah dengan nama-nama guru ketika masih sekolah dasar misalnya? Sepertinya hanya 1-2 guru saja. Tapi kalau kita tanya kepada ibu guru, andai kata kita berkunjung ke sekolah, coba dibayangin. Kadang-kadang beliau tersebut masih suka ingat, aduh kamu yang kalau belajar suka muter-muterin meja misalnya. Atau kamu yang kalau belajar suka banget bertanya. Masya Allah, demikianlah sosok pahlawan tanpa tanda jasa tersebut. Dan bagaimana kemudian seorang Pak Tafsir memandang sosok guru, Pak Tafsir? Jadi guru itu tidak sekedar pengajar, Baik. tapi panutan keteladanan. Ya. Itulah maka dalam penghayatan saya tidak ada mantan guru itu. Ya. Jadi selamanya dia guru saya. Betul. Karena dia bagian dari pembentuk karakter saya. Itulah maka saya selalu menghormatinya, selalu meneladaninya. Maka selamanya dia guru saya. Betul Jadi sekali. adalah mantan guru saya. Ya, artinya kalau kita di masa saat ini begitu ya, kemudian kita meraih sebuah kesuksesan, percayalah itu juga salah satu kontribusi guru kita di masa yang lalu begitu ya, sehingga bisa membentuk karakter kita yang seperti sekarang ini. Nah, Pak Tafsir, kalau bicara tentang kembali ya, tentang guru lagi, sosok guru di masa sekarang, adakah pergeseran tentang keteladanan seorang guru yang guru masa lalu, kemudian juga di era sekarang, ini apa sih sebenarnya karakter yang harus dimiliki oleh setiap guru? Jadi karena sekarang model pendidikannya beda, sehingga tampilan guru kesannya juga beda ya. Ya, terkesan kalau ya. Iya, kesannya gitu. Kalau guru dulu kan kayaknya guru banget gitu. Ya. Karena dari SMP kemudian SPG gitu ya. Baik. Sekolah Pendidikan Guru. Khusus SPG, ya. Iya, khusus dari awal sudah terdidik di guru, maka karakter sebagai guru itu sangat kental, sangat kuat. Oke. Kalau sekarang kan SMA baru masuk kuliah di jurusan guru. Baik. Sehingga karakter gurunya mungkin kurang kental gitu. Ya. Kalau sekarang. Ya. Oke, kesannya demikian begitu ya, karena mungkin pembentukan karakter ataupun pembentukan mental untuk menjadi seorang guru sendiri itu tidak dimulai sejak awal gitu ya. Tapi yang ingin Pak Tafsir sampaikan mengenai mungkin kita semua begitu ya, menjadi penonton ataupun kita semua yang menginginkan nanti suatu hari saya ingin menjadi sosok guru, saya ingin mengajar misalnya, saya ingin memberikan ilmu begitu ya, berbagi wawasan. Apa karakter yang harus dimiliki oleh individu tersebut? Satu, pasti dia kompeten di bidang ilmunya. Baik. Yang kedua, menjadi teladan akhlaknya. Aha. Yang ketiga, menjadi motivator. Ya. Bagi peserta didiknya. Itu
karakter yang bisa melekat menurut saya, bisa melekat sepanjang masa bagi peserta didik gitu. Sehingga sekali lagi mulai kompetensi keilmuannya, kemudian keteladanan akhlaknya, dan yang ketiga motivasi yang diberikan gitu. Ya, Jadi ya benar ini sekali. bisa menimbulkan semangat tersendiri bagi peserta didik gitu. Tidak sekedar transfer pengetahuan, Ya. tapi transfer motivasi sehingga menghasilkan inspirasi baru bagi peserta didik di dalam menghadapi persoalan hidup. Betul sekali, karena yang paling penting adalah dari proses belajar itu bagaimana kemudian kita bisa meneladani sosok begitu ya, yang kemudian bisa menjadi contoh, menjadi referensi kita untuk melakukan aktivitas selanjutnya, begitu ya Pak Tafsir ya. Karena kalau guru kemudian hanya sebagai pentransfer ilmu, maka kemudian hilanglah di sana nilai-nilai menghargai, begitu ya Pak Tafsir. Nah, ini yang menjadi pesan Pak Tafsir. Ya, jadi hambar, betul sekali. Karena kalau kita bayangkan, sepertinya kalau banyak anak-anak atau peserta didik yang mulai melawan guru, atau bahkan dia sekolah tapi seolah tidak berilmu dalam tanda kutip begitu ya, masih saja melakukan hal-hal yang terlarang begitu, atau melanggar peraturan-peraturan. Artinya seperti orang yang tidak pernah menempuh jalur pendidikan. Tapi mungkin sebenarnya bukan itu ya Pak Tafsir, lebih kepada kemudian dia kurang memiliki referensi ataupun sosok atau teladan yang tidak mereka miliki. Nah, ini yang harus dimiliki oleh guru-guru di masa sekarang. Iya, pembentukan karakternya Pembentukan itu karakter, harus betul. kuat. Betul sekali. Oke, Pak Tafsir. Ini luar biasa sekali ya. Jadi pesan dari Pak Tafsir sendiri adalah terhadap guru-guru di era saat ini, bukan hanya kemudian bisa mentransfer ilmu, karena kita tahu bahwa informasi ini sangat deras gitu ya kepada kita semua. Artinya bisa saja kemudian secara teori kita mendapatkan ilmu bahkan lebih banyak dibandingkan dengan di bangku sekolah. Tapi yang paling penting adalah kita bisa menampilkan sosok teladan, suri tauladan begitu ya, untuk peserta didik misalnya, dan juga memberikan contoh dan menjadi referensi bagi para peserta didik untuk menjalani kehidupannya. Nah, Pak Tafsir bicara tentang upaya Pak Tafsir untuk terus memotivasi khususnya kepada kader-kader Muhammadiyah untuk bisa memajukan amal usaha Muhammadiyah. Tadi salah satunya adalah dengan mengajak guru-guru yang berada di wilayah Jawa Tengah khususnya untuk berkontribusi pada program Waktu Indonesia Belajar. Nah, Pak Tafsir sendiri sebenarnya sudah pernah kan mengisi salah satu program yang ada di TV Muhammadiyah dan memberikan salah satu ide program yang pernah ditayangkan juga di televisi Muhammadiyah. Apakah itu? Kita lihat usai jeda berikut.